Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Resum KB2 saya Radin Endrian Rosyanti Fauzan dari PHI kelas 6 mencoba untuk memaparkan konsep tentang perkembangan kognitif peserta didik. Baik, di sini saya sudah mencoba untuk membuatkan kata konsep tentang perkembangan kognitif peserta didik. Di sini sudah terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kognitif peserta didik. Yang keempat yaitu implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Dari masing-masing poin ini, yang 5 ini, maka kita akan bahas dari yang pertama. Yang poin pertama yaitu tentang menurut dari Piaget. Yang kedua kita bahas tentang menurut Vygotsky. Nah, dari yang poin kedua kita akan bahas lagi tentang persepsi, terus tentang memori atau ingatan, terus tentang atensi atau perhatian, terus dari yang poin ketiga dan tentang komponen keterampilan kognitif peserta didik kita bagi-bagi menjadi 4, yaitu tentang metakognitif, terus strategi kognitif, yang ketiga gaya kognitif, dan yang keempat pemikiran kritis. Dari yang poin keempat tentang faktor yang mempengaruhi kognitif peserta didik, kita akan bahas dari faktor hereditasnya, terus dari faktor lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu poin implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Pertama kita ngambil dari metode Al-Tadarus V. Al-Talqin. Baik, kita akan memaparkan satu-satunya, yaitu pertama kita tentang pengertian perkembangan peserta didik, yaitu kita bahas salah satu tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan akal atau al-hadat al-qiyah yang mengarah pada perkembangan inteligensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam pendidikan, proses intelektualitas dan proses pemahaman kita bahas menjadi menurut Piaget menjadi 2, yaitu pertama kita menurut Piaget berpijak bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Jadi seorang anak ini tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolahnya. Gitu. Dan sekarang kita menurut Vygotsky menekankan bahwa lebih pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak tersebut. Dan kita akan bahas tentang karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Kita dibagi menjadi 3, yaitu pertama persepsi. Istilah persepsi berasal dari kata perceptions, yang artinya tanggapan atau penerimaan langsung. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Meskipun persepsi tergantung pada indera manusia, positif kognitif yang ada pada diri manusia dan kemungkinan terjadi proses penyaringan, perubahan atau modifikasi. Ya. Dan yang kedua adalah memori atau ingatan.
sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Ingatan atau memori menunjukkan ada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, sedangkan struktur mengidentifikasi memori sebagai retensi ingatan informasi dari waktu ke waktu dengan melibatkan pengkodean, penyimpanan, retrieval atau pengambilan kembali. Yang ketiga yaitu tentang atensi atau perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri cara dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Calvin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental anak tersebut. Baik, kita bahas tentang komponen keterampilan kognitif peserta didik yang ketiga. Antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya mengalami proses kognitif yang sama namun kemampuannya yang berbeda-beda. Begitupun dengan keterampilan kognitifnya. Kita lihat dari metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Jadi suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena individu menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitifnya sendiri. Seperti itu. Sekarang yang kedua yaitu strategi kognitif. Adalah salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Strategi kognitif ini merupakan kemampuan tertinggi dari domain kognitif setelah analisis, sintesis, dan evaluasi. Kita bahas tentang gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisir dan memproses informasi, dan seterusnya. Baik, yang keempat adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Dan kita bahas tentang poin yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi kognitif peserta didik. Pertama yaitu faktor hereditas. Apa itu faktor hereditas? Nah, semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensional, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada taraf tertentu. Namun, potensi ini tidak bisa berkembang tanpa adanya peran lingkungan. Misalnya anak tersebut terlahir dari keluarga yang otaknya cerdas, namun anak ini tidak mendapatkan stimulus atau rangsangan dari pendidikan, maka kecerdasan itu tidak akan terlihat atau tidak akan tampak. Baik, sekarang adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan, terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar peranannya, yakni keluarga dan sekolah. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak menjadi alat bagi anak tersebut untuk berpikir. Begitu pula di sekolah, peran guru sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Semakin banyak stimulasi yang diberikan, maka semakin berkembang pula kognitif dari peserta didik tersebut. Terima kasih. Baik, sekarang kita bahas tentang yang kelima, yaitu implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan paparan perkembangan kognitif di atas, implikasi dalam pembelajaran perlu
melihat bangunan metodologi pendidikan Islam sehingga dari situ dapat ditentukan beberapa strategi kognitif peserta didik. Prinsip pemakaian metodologi pendidikan agama Islam dibagi menjadi dua. Pertama yaitu pengenalan dan yang utuh terhadap peserta didik, umur, kepribadian dan tingkat kemampuan mereka. Terus yang kedua adalah berstandar kepada tujuan oleh karena metode diaplikasikan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga menegakkan uswah hasanah, contohnya adalah tauladan yang baik terdapat peserta didik. Dalam pendidikan Islam, prinsip penggunaan metode al-tadarus fi al-talqin ini dinyatakan adalah oleh Al-Ghazali, berilah pelajaran kepada anak didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka atas dasar pemikiran bahwa anak didik memiliki tingkatan-tingkatan kematangan dalam berpikir. Maka setiap pendidik seyogianya mempertimbangkan metode mana yang tepat diaplikasikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan pemikiran anak didik kita. Jadi antara TK, SD, SMP ataupun SMA kita akan memakai metodologi yang tepat yang mana. Jadi harus dipikirkan ulang. Dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran dipandang sebagai proses permasukan informasi ke dalam memori, mempertahankan dan kemudian mengungkapkannya kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Bagaimana peserta didik menyimpan, menyebarkan informasi dan mengambil kembali informasi untuk melaksanakan aktivitas belajar yang kompleks. Jelas terdapat proses kognitif seperti persepsi, atensi, memori, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.